أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwata iman, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam rangka kita meningkatkan kembali pemahaman kita dan mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan kajian-kajian ilmiah, kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tauhid atau akidah. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab ini membahas tentang siapa orang yang merealisasikan tauhid, mewujudkan dan melaksanakan tauhid sebenar-benarnya, maka niscaya ia akan masuk surga tanpa hisab. Kita mengetahui bahwa seluruh orang mukmin telah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya ya niscaya masuk surga. Karena kunci surga itu adalah kalimat tauhid. Maka orang yang telah beriman, telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia telah memiliki kunci surga itu. Hanya masalahnya bagaimana orang masuk surga itu? Maka dalam hal ini bermacam-macam. Ada orang-orang mukmin yang masuk surganya itu mengalami penghapusan dosa dulu melalui diazab di dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Karena dosa mereka jauh lebih besar daripada amal-amal kebajikan mereka. Sebagaimana kata Al-Quran, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebajikannya dan lebih berat timbangan keburukan dan dosanya, maka tempat tinggalnya itu adalah neraka hawiyah. Yang kedua, ada orang-orang mukmin yang amal kebajikannya jauh lebih baik, lebih besar, lebih banyak, lebih berat dibanding dengan amal-amal jahat dan amal-amal maksiatnya. Sehingga dalam timbangan neraca keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal pahala daripada kesalehan-kesalehan dia jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Siapa orang yang berat timbangan kebajikannya itu, niscaya dia akan memperoleh kehidupan di surga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada orang mukmin yang masuk surga tetapi melalui hisab dulu. Walaupun dia tidak masuk ke dalam neraka tetapi dihisab dulu, namun dengan hisab yang ringan. Itulah orang-orang mukmin yang kebajikannya, amal-amal solehnya jauh lebih besar, lebih banyak mengungguli amal-amal keburukannya. Namun yang tertinggi di antara orang-orang mukmin masuk surga itu setelah para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang masuk surga dengan tanpa dihisab terlebih dahulu. Maka inilah di antara yang menjadi fokus pembahasan di bab kedua ini, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana
ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang sangat taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bersih tauhidnya, dan bukanlah dia orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, bahwa di antara orang-orang penghuni surga adalah mereka yang kepada Tuhan mereka sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam ayat ini sebagai seorang umat walaupun beliau sendirian, tetapi adalah mencerminkan satu pribadi yang generalis, satu pribadi yang mencakup seluruh kebajikan yang lain. Maka beliau menjadi umat, artinya walaupun sendiri, beliau adalah mencerminkan seluruh umat manusia yang bertauhid kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai seorang umat dalam pengertian pembawa agama yang universal, yang menjadi rujukan seluruh agama para nabi dan rasul, yaitu dinul Islam, agama tauhid. Dan beliau adalah orang yang sangat bersih dari sifat kesyirikan. Maka beliau adalah termasuk di antara para rasul, para nabi yang pasti masuk surga tanpa hisab di pengadilan Allah di padang mahsyar. Adapun di dalam hadis Nabi SAW, an Husain bin Abi Rahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi in qadal barihah. Kata Husain bin Abi Rahman, aku suatu saat sedang berada di majelisnya Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Maka beliau bertanya kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi in qadal barihah. Kata beliau, siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat ada satu bintang yang jatuh, an qadal barihah. Faqultu ana, kata Husain bin Abdurrahman, aku katakan, oh aku kebetulan melihat ada meteor atau bintang dari langit yang jatuh. Summa qultu, kemudian kata Husain, aku berkata, amma ini lam akun fi sholatin walakinni ludigtu. Aku sedang berjaga, sedang bangun di malam itu melihat bintang yang jatuh, bukan dalam keadaan sedang sholat, tetapi aku terpatuk ular sehingga aku demam, tidak bisa tidur. Jadi Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in juga yang menjadi murid Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, aku bangun di malam itu bukan sedang sholat. Ini menghindari dugaan beliau berbuat begadang malam itu untuk sholat malam sehingga beliau muncul rasa riya. Maka beliau mengatakan, maaf saja aku begadang bukan sedang sholat malam itu, tetapi aku sedang sakit demam karena aku dipatuk ular. Qala, maka Sa'id bin Jubair berkata, fama sona'ta, lalu apa yang kamu kerjakan? Qultu, maka aku menjawab, irtaqaitu, aku melakukan ruqyah, aku meruqyah diriku sendiri, yaitu membacakan ayat-ayat dan doa-doa untuk kesembuhan. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Qala, qultu, maka aku katakan, hadisun hadasanahu sya'bi, aku melakukan itu karena suatu hadis
yang aku dengar dari Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu dengar dari Sya'bi itu? Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala, menceritakan kepadaku dari Buraidah bin Husayb bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au hummatin. Bahwasanya ia mengatakan tidak boleh meruqyah kecuali untuk penyakit karena ain, gangguan sihir mata, atau karena demam. Qala, maka Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang berhenti, maksudnya memutuskan suatu perkara, ila ma sami'a, dengan apa yang dia dengar dari keterangan, dari dalil, dalam hal ini dari hadis Nabi. Maka Sa'id bin Jubair memuji Husain tentang kehati-hatiannya di dalam melakukan sesuatu, sehingga dia melakukan itu semata-mata karena mendengar hadis Nabi SAW. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi SAW annahu qala. Kata Sa'id bin Jubair, hanya saja menceritakan kepadaku Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Nah, Sa'id bin Jubair ini salah seorang dari murid Abdullah bin Abbas. Maka kata beliau, engkau telah melakukan yang benar berdasarkan dalil, yaitu kalau kamu sakit karena dipatuk ular atau karena demam, maka kamu meruqyah dirimu sesuai dengan hadis. Tetapi aku juga mendengar hadis yang lain dari Rasulullah melalui riwayat Ibnu Abbas. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya sekelompok pengikutnya. Ada nabi yang bersamanya hanya 1 atau 2 pengikut saja. Dan ada nabi yang sama sekali nggak punya pengikut, dia sendirian saja tuh nabi itu. Id rafa'a li sawadun azim, atau id rufi'a li sawadun azim. Kemudian diangkat kepadaku, diperlihatkan kepadaku ada sekelompok besar dari kumpulan orang-orang. Padonantu annahum ummati, maka aku mengira bahwa itu umatku. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa dan kaumnya juga termasuk umat yang banyak pada hari kiamat. Fanadortu faida sawadun azim. Lalu aku melihat lagi, ternyata ada kelompok orang yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk. Nah, kalau ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan bersama mereka, yaitu bersama umatmu yang banyak itu, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bersama mereka itu ada 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab. Wala adab, tanpa diadab terlebih dahulu. Jadi ada dari seluruh umat Nabi Muhammad itu 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dulu dan tanpa azab terlebih dahulu. Summa nahado pada khala manzilahu. Setelah bersabda begitu, Rasulullah berdiri masuk ke rumahnya. Fahadun nasu fi ulaika, maka para sahabat yang ada di majlis Nabi itu langsung mereka ribut membicarakan
Siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu? Faqala ba'duhum, maka sebahagian dari para sahabat mengatakan, fala'allahum alladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ba'duhum fala'allahum alladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Maka sebagian sahabat ada yang menduga, barangkali yang masuk surga tanpa hisab itu ya kita semua para sahabat Rasul. Karena kita telah beriman dan berjuang bersama Rasulullah. Semoga kita yang 70.000 masuk surga tanpa hisab itu. Sebagian sahabat lagi mengatakan, barangkali bukan kita, tetapi anak-anak kita yang sejak lahir mereka sudah beriman dan tidak pernah berbuat syirik. Kalau kita kan pernah berbuat syirik, pernah berbuat menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian wadzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, jadi karena Rasulullah pergi ke rumahnya, lalu para sahabat masih di majelisnya, mereka berdiskusi, menebak-nebak siapa yang 70.000 masuk surga itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah masuk ke majelis itu, kembali ke perkumpulan para sahabatnya yang masih ada di majelisnya. Fa akhbaruhu, maka para sahabat memberitahukan, wahai Rasulullah, kami tadi mengatakan begini-begini. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabda Nabi, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak melakukan ruqyah, mereka tidak melakukan al-qai', dan mereka tidak bertatoyur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Tuhan mereka. Faqama Ukashah bin Mihsan faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah untuk aku agar Allah jadikan aku salah seorang daripada yang 70.000 masuk surga itu tanpa hisab. Qala, maka Rasul bersabda, anta minhum, kamu bagian daripada mereka itu. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Summa qama rajulun akhar, lalu berdiri laki-laki yang lain. Faqala, ia berkata, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untuk aku agar aku jadikan juga bersama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Faqala, maka Rasul bersabda, sabaqaka biha Ukashah. Sayang sekali kamu telah kedahuluan oleh Ukashah. Hadis ini, ikhwas sekalian, menerangkan di antara kriteria orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab di yaumil akhir nanti dari umat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang selama hidupnya itu pertama tidak melakukan ruqyah. Ruqyah yaitu mendoa atau membacakan ayat-ayat tertentu untuk kesembuhan dirinya, yang biasanya meminta dibacakan kepada orang yang alim, orang yang soleh, atau orang yang ahli untuk membacakan ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu agar dia diberi kesembuhan, seperti karena demam dipatuk ular, atau karena demam penyakit-penyakit yang lain, atau karena terkena gangguan sihir. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, mereka yang tidak melakukan al-qai'. Al-qai' ini adalah pengobatan tradisional di masa Rasulullah SAW, yaitu dengan melakukan pemotongan urat tertentu atau pemotongan bagian tubuh tertentu. Maka kurang lebih kalau di zaman sekarang al-qai' ini adalah pengobatan dengan cara diamputasi
karena anggota tubuhnya ada penyakit, lalu dioperasi, diambil penyakitnya atau dipotong, dibuang sebahagian tubuhnya. Itu namanya al-qai'. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka yang tidak pernah melakukan tatayyur. Tatayyur ini kalimat yaitu toyur atau tuyur yang artinya adalah burung. At-tayr burung, at-tuyur burung-burung, artinya seseorang menganggap sial dan menganggap beruntung karena melihat ramalan dari pergerakan burung-burung tertentu. Kalau ada jenis burung tertentu terbang baik satu ekor atau beberapa ekor ke arah barat, oh ini adalah isyarat keberuntungan bagi saya. Kalau ada lihat burung-burung tertentu satu atau bergerombol, dia terbang ke arah timur, lalu dia berpikiran, oh ini adalah tanda simbol alamat bagi saya adalah keburukan atau kesialan. Nah ini namanya tiaroh, menganggap baik, beruntung, mujur atau malang dan sial karena ramalan-ramalan dari situasi alam atau makhluk Allah yang lain. Walaupun asalnya adalah ramalan berdasarkan suara burung, tapi kemudian menjadi ramalan-ramalan yang lain ya dari tanda-tanda alam. Itu adalah bagian dari tatoyur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi orang-orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab itu mereka adalah orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak melakukan al-qai', tidak melakukan tatoyur, dan hanya murni bertawakal kepada Allah. Artinya bahwa tidak ada sedikit pun dalam hatinya rasa tawakal, tergantung, berharap, meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ini ada tingkat tauhid yang tertinggi. Padahal berobat dengan ruqyah adalah dibolehkan. Melakukan al-qai' juga boleh. Sedangkan kalau tatoyur memang syirik, termasuk syirik khafi. Tetapi orang-orang yang sudah murni tauhid kepada Allah, jangankan yang syirik besar, jangankan syirik kecil, sesuatu yang mubah sekalipun karena mengandung ada rasa tawakal, rasa berharap kepada selain Allah, dia tinggalkan. Dan itu adalah tauhid yang telah mencapai martabat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim tidak pernah merasa sedikit pun gentar, tidak sedikit pun merasa khawatir ketika beliau dicampakkan ke dalam api karena saking tingginya tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu adalah buah yang tertinggi daripada ketauhidan. Inilah salah satu dari fadilah tawakal kepada Allah, dan fadilah itu hanya terwujud ketika tauhid telah mencapai puncaknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.